Nah, syarat yang kedua untuk diterima amal adalah harus meneladani Rasulullah. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah, kita harus beriman kepada Rasulullah, akidah lagi, ya, keyakinan lagi, keimanan lagi. Maka ketika kita ingin amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti teladan Rasulullah. Ketika kita mengikuti keteladanan Rasulullah akan diterima. Dan tidak mungkin kita akan bisa meneladani Rasulullah kalau kita tidak beriman. Jadi tidak ada tuh orang yang mengaku tidak beriman kepada Allah mau meneladani Rasulullah. Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, dia akan meneladani Rasulullah dalam segala perkara. Masya Allah. Nah, ini gambaran kepada kita bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan termasuk saum itu tidak bisa lepas dari dua perkara. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah bagaimana mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah. Kemudian saya ingin memberikan kepada diri saya pribadi dan semua jamaah agar kita berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa dalam saum yang kita laksanakan ke depan, maka harus ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Jangan sampai tanpa persiapan. Ya, mana mungkin orang-orang beriman itu tidak melakukan persiapan? Pasti melakukan persiapan. Karena memang ada keteladanan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Saya baca dalam sebuah buku, Buyutuna fi Ramadan, dijelaskan bahwasanya kalau kita ingin puasa kita diterima oleh Allah, kalau kita ingin melaksanakannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa, maka lakukan persiapan. Apa saja? Persiapan pertama adalah persiapan ruhiyah, i'dadur ruhi. Persiapan ruhiyah kita siapkan. Dan ketika tadi saya katakan berbicara tentang ruhiyah, berbicara tentang keimanan. Berbicara tentang keimanan berkaitan erat dengan masalah hati. Karena hati itu tempatnya keimanan. Maka agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, luruskan dulu akidah kita, keimanan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah agar ruhaniyah kita bangkit. Sebab orang yang melaksanakan ibadah dengan baik itu karena ruhaniyahnya baik. Maka perlu disiapkan. Di antaranya apa yang kita persiapkan? Bisa dengan kita siapkan bentuknya doa. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita doa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita harapkan. Kemudian persiapan apa lagi bisa kita lakukan? Persiapan isti'dad jasad. Jadi persiapan jasad kita. Karena orang yang puasa itu fisiknya harus disiapkan dari sedini mungkin, bukan dadakan, dari sedini mungkin. Karena orang yang sakit tidak bisa melaksanakan puasa. Dan memang mereka mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan saum. Nah, itu persiapan jasad. Ingat ya, Rasul mengatakan bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Ya. Karena orang mukmin yang kuat dia mampu berpuasa, orang yang sakit nggak bisa puasa. Orang yang kuat dia bisa berangkat haji, jalan jauh pun ditempuh karena memang kuat badannya. Tapi yang lemah, yang sakit nggak bisa. Ya. Maka Rasul mengatakan orang mukmin yang kuat ya, itu lebih dicintai dan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang lemah. Tapi ingat bahwa walaupun mereka lemah, mereka punya kelebihan.
Maka Rasul mengatakan wa fi kullin khair, dari masing-masing yang kuat, yang lemah, masing-masing punya kelebihan, keutamaan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, isti'dadul mali, yaitu persiapan harta. Saya ingat sekali dahulu tuh ketika saya dakwah ke Sulawesi Selatan melalui IZI, ya Inisiatif Zakat Indonesia. Saya dapat tugas 10 hari dakwah ke sana. Pada saat itu saya dibawa ke Makassar, dapat amanah dakwah di Makassar. Nah, saya diinformasikan, aduh Ustadz mah datangnya Ramadan, ada makanan enak di sini. Ya kan coto Makassar, iya Pak Ustadz, tapi coto Makassar yang enak sekarang tutup. Oh, besok buka nggak? Enggak, Ustadz. Loh, emang kenapa nggak buka? Kan biasa orang tuh Ramadan itu kesempatan emas untuk mendapatkan uang yang banyak. Nah, itulah bedanya Pak Ustadz. Kebetulan dia masih ada hubungan kerabat dengan orang yang punya usaha tersebut. Lalu dia bercerita bahwa pemilik coto Makassar ini, saya lupa namanya, ya, nama coto Makassar tersebut, ya, mudah-mudahan bisa ke sana lagi di luar Ramadan, ingin merasakan. Nah, dia katakan, ini pemiliknya ini luar biasa Pak Ustadz. Dia tuh habis-habisan memaksimalkan usaha itu di bulan-bulan sebelum Ramadan. Ketika datang Ramadan, maka apa yang dia lakukan Pak Ustadz? Dia liburkan. Seluruh karyawan disuruh melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi tokonya ditutup sama bulan Ramadan sampai Lebaran, lalu kemudian buka setelah itu berapa hari kemudian baru buka. Itu sebulan penuh, bayangkan lah. Masalah muslimin wal muslimat diliburkan, nggak buka. Padahal biasanya orang mengatakan kalau pengen usahanya berkembang, penghasilannya besar, itu paling besar itu di bulan Ramadan. Ini orang berbeda. Dia punya keinginan ketika Ramadan ingin hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak tahu tahun ke depan apakah akan bertemu lagi dengan Ramadan. Masya Allah. Yang menariknya tadi, semua karyawannya, ini cabangnya ada berapa tempat, itu diliburkan. Digaji nggak? Digaji full. Bahkan dikasih THR. Masya Allah. Karena apa? Dia mempersiapkan harta untuk beribadah. Jadi nanti pas Ramadan dia langsung melaksanakan ibadah, ngasih orang iftar dan lain sebagainya, itu udah disiapin. Nah, kalau kita bisa lakukan, bagus. Sehingga kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang punya uang akan, ya, orang yang punya uang itu dia akan mampu untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya uang. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, saya ulangi lagi. Orang yang punya uang dia akan mampu memberikan, ya, sesuatu pada orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak punya uang. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang terakhir, ya, yang perlu kita siapkan adalah isti'dadul fikri, persiapan pemikiran.